Baiklah, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjawab salah satu komentar dari saudara kita yang menanyakan atau minta tolong buat video mengenai kepakeman Mandau Dayak Kenya itu seperti apa. Kurang lebih komen atau pertanyaannya seperti ini teman-teman. Ini di bawah ini ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau saya membaca kalau saya menyimak dari bahasanya, tolong dibuat video seperti apa pakem atau aslinya Mandau Dayak Kenya itu, atau ciri khasnya seperti apa. Jadi seperti itu. Oke, baiklah, akan saya coba jelaskan apa yang saya punya, apa yang saya miliki, apa yang saya tahu mengenai Mandau, khususnya Mandau Dayak Kenya ya. Jadi seperti itu. Salah satu kita membahas mengenai kita dari Ulu Mandau dulu. Sebenarnya kepakemannya itu tergantung pada si pengukir atau si pembuat Mandau itu. Jadi seperti itu teman-teman. Baik dari uluhnya, baik ke sarung mandaunya, itu semua tergantung daripada si pembuat Mandau itu. Ya. Jadi kepakemannya itu menurut saya di situ teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang menyinggung perasaan atau hati saudara ya. Jadi seperti itu. Ini menurut saya teman-teman. Salah satu contoh ini ada Mandau ini. Nah, seperti ini. Maaf, saya bukan menghina daripada ukirannya seperti ini. Tuh, ukirannya seperti ini teman-teman. Ini buatan Dayak Kenya juga teman-teman. Tapi apakah ini sudah pakem? Kita dari ulunya tadi. Ini atau di gagangnya seperti ini. Ya. Apakah ini menurut saudara sudah pakem? Dan ukiran di sarung mandaunya juga seperti ini. Ya. Apakah sudah pakem? Dan ini satu lagi. Nih. Ya. Nah, kenapa saya katakan bahwa pakem atau aslinya atau ciri khasnya Mandau Dayak Kenya itu tergantung daripada pengukirnya atau pembuatnya. Salah satu seperti ini, saya tidak tahu siapa yang buat ini ya. Kalau kita lihat dari sini, ada ciri khas dari Mandau Dayak Kenyanya karena motifnya ini ujung ini sudah salah satu kepakeman atau keaslian ciri khas Mandau Dayak Kenya. Nah, ini juga salah satu banyak yang dipakai Mandau-mandau Dayak Kenya itu banyak pakai kurang lebih seperti ini ukirannya. Nah, terus handle atau gagang atau uluhnya ini lihat baik-baik. Ini tidak ada ciri khas sedikit pun ke Mandau Dayak Kenya ya. Ini coba perhatikan lagi. Ini tidak ada ciri khas ke Mandau Dayak Kenya, berarti mungkin boleh dikatakan belum pakem, belum asli ya. Kalau anyaman ini nggak perlu ya, karena anyaman ini banyak yang punya ya,
semua Dayak bisa buat anyam seperti ini atau buat sulat seperti ini. Jadi mungkin itu yang perlu kita ketahui, tergantung daripada si pengukir itu. Kalau dia memang bisa mengukir sedikit pun ada seni ukir Dayak Kenya itu masuk di situ, mungkin boleh dikata nanti ada 50% kepakemannya. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ini enggak ada pakemnya, enggak ada aslinya ya. Jadi seperti itu, masih mendingan yang ini masih ada sedikit-sedikit ya. Jadi seperti itu. Nah, salah satu ciri khas mandaunya, kalau mandaunya teman-teman ini ya, kalau mandaunya ya, ini dapat, ini menurut saya udah pakem ya, udah tradisi ya, ini istilahnya sudah dapat. Nah, terus sama juga seperti ini, harus kalau diasah yang kena itu cuman ini sama ini, itu baru pakem. Karena ini lengkuk, ini larinya ke dalam. Jadi kalau diasah ini sama yang ini atas bawahnya aja yang kena. Untuk lebih jelasnya nanti kita kasih lihat biar kelihatan ya, salah satu mandau yang saya punya nih. Nah, jadi kalau diasah ini yang kelihatan teman-teman, atas sama bawah. Ini ya, ininya saja yang kena batu asah. Nah, ini salah satu ciri khas mandau Dayak Kenya, ujungnya maksudnya. Nah, kalau seperti ini menurut saya sudah pakem, sudah asli ya. Cuman yang kurang asli tadi yaitu handle atau gagangnya itu atau uluhnya itu kurang pakem teman-teman. Kemungkinan ya, kalau dibuat seperti ini teman-teman ya, ya seperti ini, maaf agak gelap ya karena malam, karena ini masih ada ya ukiran-ukiran Dayak Kenyanya di sini teman-teman. Nah, ya tuh, di sini masih ada ciri khas ukiran Dayak Kenyanya dibanding yang tadi tuh. Ya, jadi seperti itu teman-teman, kepakemannya itu mulai dari tanduk dari uluhnya ke sarung sama ke mandaunya. Kalau mandaunya sudah seperti ini, itu boleh dikata sudah pakem ya, boleh dikata 100% pakem ini mandaunya. Nah, terus kalau handle-nya seperti ini atau gagangnya seperti ini, itu sudah tidak pakem lagi ya. Di luar daripada tidak ada satupun masuk seninya ya. Nah, sama seperti ukiran ini juga ya. Ini semi, menurut saya semi pakem, karena memang ada juga ciri khas ukiran Dayak Kenya seperti ini, cuman kurang rapi, maaf saya katakan kurang rapi saja dibuatnya. Kalau lebih rapi lagi itu sudah pakem teman-teman, lebih baik kelihatan. Karena satu seni budaya itu harus disertai dengan kerapian, kehalusan daripada pembuatannya itu. Kalau kita buatnya asal-asalan, itu enggak, walaupun ada ciri khas seni kita di situ, kalau cuma buatnya ala kadar saja, nanti penilaian orang itu enggak bagus gitu teman-teman. Salah satu contoh, sebagai laki-laki katanya dia pintar menari ya, tari tunggal. Nah, dia sudah pakai aksesoris, pakai perlengkapan tari itu, mulai dari mandaunya, dari topinya ya, tapi dia tidak bisa menari, tarinya lain teman-teman. Nah, jadi di situ dikategorikan dia memiliki lengkap ala kadarnya, tapi dia tidak bisa menari ya. Jadi seperti itu, berarti dia belum sempurna gitu, belum pakem betul, walaupun dia punya ala kadarnya, tapi dia belum bisa menari, kurang lebih seperti itu teman-teman.
maaf saya katakan seperti itu. Nah, contoh seperti ini ya, kalau kita buat dia baik, buat dia halus, sehalus mungkin ya, nanti orang akan menilai, wah ini asli, ini mantap ukirannya. Jadi ujung-ujungnya nanti dikategorikan bahwa asli, bahwa ini terbaik gitu ya, pakem sudah kelihatannya. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya gini, seperti ini ya, ya tetap kita menimbulkan, tetap kita membawa seni-seni ukiran kita ya. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya menurut saya kepakeman Mandau Dayak Kenya itu tergantung daripada orang yang membuatnya ya. Kalau ilmu atau pengetahuannya kurang pakem juga. Kalau dia sedang-sedang juga pakemnya. Kalau memang dia lumayan juga pakemnya teman-teman. Kalau memang bagus juga pakemnya. Jadi seperti itu ya keasliannya. Pada intinya aslinya itu motif mulai dari tanduk, mulai dari dari gagangnya itu disertai dengan ukiran Dayak Kenya juga ya. Disertai dengan ukiran Dayak Kenya, kurang lebih menurut saya, pengetahuan saya, kurang lebih ada seperti ini ya. Jadi seperti itu. Tetap ada ukiran Dayak Kenyanya ya. Nah, kalau sarung bisa kurang lebih seperti ini. Ada seni budaya Kenyanya ya. Nah, seperti Mandau, seperti ini sudah pakem sama di sini tadi ya. Menurut saya seperti itu. Bukannya saya memuji saya, bukannya saya sombong, bukannya saya menganggap saya pintar, enggak. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada teman-teman lagi yang lain menilai bahwa punya saya juga masih ada kekurangan. Jadi seperti itu. Karena penilaian kita masing-masing itu berbeda. Tapi karena disuruh saya membuat videonya mencontohkan yang mana pakem, jadi inilah yang saya persembahkan, inilah yang saya beri, inilah yang saya bagi atas kepakeman, keaslian, cara, motif suku Dayak Kenya itu seperti apa, walaupun tidak pakem 100% ya. Kalau mau 100% itu ada orangnya yang bisa 100% asli. Mungkin yang saya beri ini mungkin 80% atau 70%, saya tidak tahu. Tapi menurut saya ini sudah pakem ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada kesalahan mungkin dari ukiran saya yang saya anggap sudah benar, mungkin masih salah, mohon dikritik ya, mohon dijelaskan bahwa itu belum pakem, itu belum pas abang, itu belum pas Dinda. Jadi seperti itu. Jadi saya bisa mengkoreksi lagi supaya kedepannya saya bisa membuat yang lebih pakem lagi. Jadi seperti itu. Karena sifatnya di sini kita saling berbagi, sharing ya satu sama lain. Kalau ada yang saya tidak tahu, silakan teman-teman untuk komentar, kasih masukan ya. Mungkin ada yang lebih senior lagi dari saya, tolong ya kasih masukan. Karena sifatnya saya di sini untuk memperkenalkan, untuk berbagi seni budaya kita sebagai orang Dayak Kenya ya. Jadi seperti itu. Mohon ya masukan dan kritik sarannya supaya saya lebih saya lebih mendalam lagi mengenal daripada ukiran kita sebagai orang Dayak Kenya. Saya berani membuat channel ini, saya ingin mengembangkan atau memperkenalkan seni budaya kita sebagai orang Dayak, khususnya terlebih orang Dayak Kenya. Jadi itu visi dan misi saya dalam membuat channel ini, supaya orang di luar sana boleh mengenalnya ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk saudara-saudara dimanapun berada yang pengen mengetahui atau ingin mendalami ilmu kepakeman Mandau Dayak Kenya itu. Sebenarnya masih banyak yang harus saya jelaskan kalau kita mau lebih pakem lagi ya.
Jadi seperti itu. Nanti kita buat lagi di video yang lainnya, video berikutnya, yang bisa saya sampaikan dulu mengenai ini saja yang ditanyakan oleh saudara kita itu, kepakeman dari handle ataupun gagang mandau itu, terus sama sarungnya, terus sama mandaunya seperti apa. Nah seperti itulah tadi, mandaunya kurang lebih seperti ini sudah pakem ya menurut saya. Terus gagangnya juga kurang lebih seperti ini boleh dikatakan pakem sudah, karena masih berbau motif-motif atau apa namanya, ukiran Dayak Kenyak itu masih ada di dalam ukiran ini, walaupun tidak 100% ya. Kalau seperti ini baru tidak pakem ya. Maaf, saya bukan menjelekkan, ada yang juga yang punya ini, yang punya tradisi ini, menurut mereka itu sudah pakem bagi sukunya juga, bagi Dayaknya juga. Ini lain Dayaknya juga yang punya ini ya. Jadi mohon maaf, saya tidak menghina, karena ini ciri khas punya yang lain juga ya. Nah, jadi seperti itu. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya. Tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Jadi seperti itu. Nah, untuk ukiran juga ini saya ciptakan terbaru ya, supaya lebih mendalam lagi, lebih dapat lagi ukirannya sebagai kita ukiran Kenya ya, supaya dapat lagi di sini. Jadi seperti itu ya, supaya kita dapat lagi ukirannya, supaya jelas ya ukirannya itu seperti apa, larinya kemana, datangnya dari mana. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan buat saudara-saudara dimanapun berada. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan kalau video ini membantu, mohon dukungannya, support saya di dalam mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, komen ya, yang sehat, yang mendukung, yang membantu, supaya saya lebih mengenal lagi seperti apa yang harus saya lakukan ya, dan share ke teman-teman yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam budaya untuk kita semua. Salam 3 Tawai. Tuhan memberkati.